bersuara berhentikan, malah bikin apa kampanye ICC untuk nangkap Netanyahu. Ya, ya baru tahu nyaho lah, mestinya sama Trump ini sekalian dihajar aja itu ya, model-model Guterres CS itu semua ya, dimasukin ke Guantanamo aja. Kan dia kantornya kan di New York juga ya, dihajar situ. Nggak boleh masuk ke New York lagi kamu ya. Jadi kayak ICC itu, properti kamu di New York, rumah kamu semua disita, termasuk seluruh family kamu itu. Mesti kayak begitu, sama seperti kayak ICC. Tunjukin seberapa kuat kamu ya. Iran misalnya perang besar-besaran, habis-habisan, saya rasa eh, rakyat Iran ini justru akan mendukung Israel ya, karena eh, nggak mungkin lagi rakyat Iran itu akan mendukung rejimnya si Khamenei ini. Bahkan rejim Khamenei ini dianggap adalah apa pemimpin teroris Islam. Ya, jadi si Khamenei ini dianggap justru sama rakyatnya yang sudah muak dengan model Khamenei memimpin ini, ya, itu adalah teroris Islam, teroris yang pakai nama agama Islam, ya. Jadi ini malah didukung sebenarnya, mesti segera dieliminasi nih eh, si siapa nih si Khamenei. Malah dia akan bersyukur kalau Israel bisa habisin eliminasi segera nih si rejimnya Khamenei ini, menculik yang sipil-sipil ini dijadiin teroris ya. Jadi ini si Khamenei ini bapaknya teroris nih ya, lebih besar daripada si Al-Qaeda ISIS ya. ISIS itu mungkin tentaranya cuman 20.000 50.000 ya, paling banyak 100.000. Terima kasih Israel waktu Israel serang si si Khamenei kemarin, siapa si Iran kemarin ya, air defense-nya dihabisin ya, nggak ada perlawanan ya, begitu mudahnya, gampang si Iran itu diajarkan. Ya sama aja seperti kayak si Hizbullah, sama seperti Hamas, sama seperti Houthi, nggak ada perlawanan, cuman koar-koar aja modalnya ya. Suara komandan. Suara komandan. Masuk. Oke, Pak Paul ya, salam, Ya. selamat malam semuanya. Oke, Brother Uti sama siapa, Pak Andi, Pak Teddy semuanya. Malam Pak Oke, SK. jadi ya malam, apa Eh, kabar? Halo. Jadi Baik Pak, baik, sehat. mantap, mesti sehat selalu lah. Jadi kalau menurut saya ini memang mesti dihabisin dulu ya. Jadi Israel ya kalau perang kan mesti, kalau bisa kan jangan bikin front baru dulu ya. Kalau yang front lama belum dihabisin, benar-benar habis begitu ya, supaya eh, energi itu bisa lebih fokus ya. Jadi Hamas sih mungkin udah, ya paling tinggal curut-curut itu ya, strateginya udah nggak ada, senjata juga udah habis, pasokan senjata juga udah putus, daerahnya sudah dikontrol, nggak bisa apa-apa ya. Jadi mau makanan aja, listrik aja, air aja, semuanya hanya menunggu kebaikan Israel. Ya udah mati kutu lah ya, udah kapicirit itu ya. Ya kalau kayak tadi gambar ini ya udah mati lah ya, udah nggak ada ininya lagi ya. Nah jadi Hamas sudah habis, Hizbullah juga udah habis, sudah nggak bisa apa-apa lagi, udah mati semua itu ya. Mungkin 20 30 pemimpin-pemimpin seniornya sampai teras atasnya mati semua. Hamas Sami Mawon ya, nggak ada penggantinya yang setenar dan sekarisma pemimpin lamanya ya. Yang ini ya semuanya nggak pernah kita ngedenger terlalu punya nama di dunia, di publik begitu ya. Nah, jadi tinggal Houthi ya satu-satunya ya, tapi Houthi juga ya bukan sesuatu yang besar sekali ya, cuman modal congor aja yang gede ya. Jadi itu kalau menurut saya sih Houthi mau dimatiin 100.000 juga nggak apa-apa itu, karena kan rata-rata yang di jalan itu semua pada bawa senjata itu ya, ratusan ribu orang itu kan selalu
menyerukan mau perang, mau ngabisin Israel, ngabisin Amerika, bawa senjata itu ya, AK-47 kali ya rata-rata ya buatan Rusia, dikasih dari si Iran ya yang memfasilitasi. Jadi itu 100.000, 200.000 mati nggak apa-apa, itu dihajar mesti ya. Nah, saya nggak tahu ya, tapi kan mungkin Amerika nggak gila seperti itu, Israel juga nggak gila ya. Dalam berapa kali serangan yang disasar ya selalu fasilitas minyak, militer, pergudangan senjata ya. Dan beberapa yang dicecar pemimpin-pemimpinnya begitu. Nah, begitu juga di Hamas ya sama. Tetapi masalahnya si Hamas ini kan selalu pakai warga sipil jadi tameng, rumah-rumah warga dijadikan tempat penyerangan ya, fasilitas-fasilitas umum, rumah sakit, sekolah dijadiin pergudangan, persenjataan, persembunyian, penyanderaan, kan semuanya model-model kadrun nih seperti itu ya. Jadi nggak ada etikanya, nggak ada nilainya, nggak ada moralnya, nggak ada eh, ya boleh dibilang ya memang Kapi Cirit ini, kecoa-kecoa ini semua menjijikan ya. Strateginya, nilainya tuh ya benar-benar menjijikan, memuakkan, mau muntah ya. Kalau orang yang beradab ya muntah lah dengan cara-cara mereka begitu ya. Nah, Hmm, jadi bentuk-bentuk kebiadabannya ya sama lah, nggak heran itu sama aja seperti ISIS, seperti Al-Qaeda, seperti si HTS ini yang membantai ribuan orang sipil dalam hitungan 1-2 hari, udah berapa ribu yang mati itu ya, ditelanjangi lagi ya, betapa biadabnya, tetapi mengaku mereka menyembah Tuhan yang sempurna. Bukan Tuhan sempurna, buat orang bodoh aja itu yang IQ 69 Tuhan sempurna modelnya begitu, ngajarin barbar membunuh orang sipil yang tidak berdaya ya. Nah, kalau Tuhan yang sempurna mana ada ya orang yang tidak berdaya, sipil tidak bersenjata ya, mestinya dikasihi kan, dilindungi, ini dibantai. Nah, eh, ini sebenarnya mesti dihajar, Houthi mesti dihabisin ya. Setelah Hamas Hizbullah ini udah dihabisin, Houthi ini mesti dihabisin ya. Jadi udah nggak banyak keluar-keluar lagi. Dan saya rasa Iran, Arab Saudi CS ya, Uni Emirat Arab semua itu akan senang. Dan mestinya negara-negara Eropa, Amerika, Kanada, semua Inggris akan senang ya. Bahkan negara-negara Asia pun senang karena ini semuanya ini, si Houthi ini ya hanya kelompok bajak laut teroris ya, teroris bajak laut yang lewat sekitar 25 kilo sampai 50 kilo dari garis pantai mereka diserang ya, kapal-kapal kargo, kapal-kapal dagang yang nggak ada senjata ya, diserang, dibajak. Nah, begitu. Nah, ini mesti dihabisin memang ya. Jadi mestinya sebenarnya seluruh negara. Cuman ya lagi-lagi si Guterres ini emang ini ya, udah kebagian jandanya si Kadrun kali ya. Ya jadi eh, tololnya luar biasa ya, kelihatan begitu ya. Udah makan duit PBB, tetapi giliran si Houthi selama ini nyerang kapal-kapal kapal-kapal kargo sipil dari banyak eh, eh, hampir mungkin berapa puluh negara ya, itu mungkin sekitar 12% perjalanan perdagangan dunia melalui laut merah itu ya, yang suka diganggu oleh, diserang oleh si kelompok teroris bajak laut ini begitu. Nah, jadi memang mesti dihabisin, mestinya seluruh Eropa, Asia, bahkan PBB itu malah menyerukan ini mesti dihajar, dihabisin, malah suruh wah saling saling jaga diri, saling menjaga, jangan sampai saling serang. Wah, nanti korban banyak. Guterres ini mestinya dibuang ke ini ya, Guantanamo aja itu. Nggak layak dia jadi PBB itu ya, dablek itu gitu ya, makan gaji buta ya, tolol luar biasa. Nah, jadi teroris-teroris ini nggak ada kita dengar suara Hamas waktu nyerang ini, dia bersuara, wah Hamas ini teroris, Hamas ini mesti dihajar, ini nggak boleh nih dibiarkan karena menculik ratusan sandera dan membunuh ribuan ya, padahal hari-hari lagi damai, nggak ada suaranya. Begitu diserang balik baru bersuara berhentikan, malah
bikin apa kampanye ICC untuk nangkap Netanyahu. Ya baru tahu nyaho lah, mestinya sama Trump ini sekalian dihajar aja tuh ya, model-model Guterres CS itu semua ya, dimasukin ke Guantanamo aja. Kan dia kantornya kan di New York juga ya, dihajar situ. Nggak boleh masuk ke New York lagi kamu ya. Jadi kayak ICC itu, properti kamu di New York, rumah kamu semua disita, termasuk seluruh family kamu itu. Mesti kayak begitu, sama seperti kayak ICC. Tunjukin seberapa kuat kamu ya. Nah, dengan model Trump begini, Jerman akhirnya kan malah ngejamin, tadinya mau nangkap juga tuh ya, berani-beraninya. Akhirnya sekarang enggak, kita lindungi kamu, kita nggak akan tangkap Netanyahu, ya kan? Gaya nih ya, si Eropa juga gobloknya luar biasa. Nah, jadi bagus ini, saya rasa dengan diserang juga sekarang, korban katanya berapa, 200-300 ya, beberapa serangan ya, beberapa titik di Gaza juga ya, karena si Hamas ini ya mau apa, ngulur-ngulur waktu, mau gaya-gayaan lagi ya, gak ada lagi bahasa diplomasi, sekarang bahasa rudal ya, bahasa rudal yang bicara. Nah, udah yang lawan kadrun-kadrun ini nggak perlu acara diplomasi. Lu bandel, rudal. Lu bandel, pesawat gua hajar, ya kan? Nah, seberapa tahan lo? Nah, kan kayak gitu mestinya. Mesti model kayak Trump, ya. Hajar itu si ini, si Hamas maupun si ini ya, si siapa nih, si Houthi, ya, Hizbullah, ya, didiemin semua. Ya. Jadi itu mesti dihabisin dulu. Udah habisin, baru deh. Kalau si ini nggak mati-mati juga si Kameni, karena apa katanya tuh prostatnya ya, yang udah tua kan, prostat, kanker prostat kalau nggak salah dia ya. Nah, jadi ya diharapkan dia sebenarnya skenarionya mati. Kalau mati ya lebih gampang ya. Penggantinya nggak eh, se apa sekarisma dia untuk saat ini begitu ya. Nah, tetapi ini sekarang berbeda. Rakyat Iran ini kalau benar-benar sampai perang ya, Israel dengan Iran misalnya perang besar-besaran habis-habisan, saya rasa eh, rakyat Iran ini justru akan mendukung Israel ya, karena eh, nggak mungkin lagi rakyat Iran itu akan mendukung rejimnya si Khamenei ini. Bahkan rejim Khamenei ini dianggap adalah apa, pemimpin teroris Islam. Ya, jadi si Khamenei ini dianggap justru sama rakyatnya yang sudah muak dengan model Khamenei memimpin ini, ya, itu adalah teroris Islam, teroris yang pakai nama agama Islam. Ya, jadi ini malah didukung sebenarnya, mesti segera dieliminasi nih eh, si siapa nih, si Khamenei. Malah dia akan bersyukur kalau Israel bisa habisin, eliminasi segera nih si rejimnya Khamenei ini, begitu. Ya, udah pada muak semua. Ini karena sejak Khamenei berkuasa 79 ya, mengambil alih pemerintahan yang sekuler menjadi negara teroris Islam ya. Yang dibangun di mana-mana sama si Khamenei ini teroris. Hizbullah jadi teroris ya. Yang diincar sipil-sipil, mau ngajak perang terus, menculik, membunuh, mengebom ya, cari musuh ya. Padahal nggak ada hubungannya sama si Hizbullah, ya. Tetapi Hizbullah ini dilatih, dijadiin teroris-teroris, berapa puluh ribu jadi teroris di situ. Hamas pun juga sama, menculik yang sipil-sipil ini, dijadiin teroris, ya. Jadi ini si Khamenei ini bapaknya teroris nih, ya, lebih besar daripada si Al-Qaeda, ISIS, ya. ISIS itu mungkin tentaranya cuman 20 ribu, 50 ribu ya, paling banyak 100 ribu. Si Khamenei ini menjadikan Hizbullah, Houthi, mana lagi tuh, Hamas, belum lagi di Afghanistan dia bangun lagi proksinya, ya. Dia bangun lagi proksinya juga ada di Pakistan, ya, yang kemarin saling serang antara kelompoknya, proksinya si Iran dengan si Pakistan ya, saling kirim 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 rudal jarak menengah. Ya, belum lagi di Irak begitu. Jadi yang dibangun oleh si
Khamenei ini adalah teroris, ya. Jadi dia ini bapak teroris Islam di zaman modern ini si Khamenei ini. Makanya rakyatnya yang tahu persis mereka betapa mereka jadi sekarang hidup sengsara, uangnya dihambur-hamburkan habis hanya untuk membangun kepentingan ambisi dia menjadi pemimpin Syiah yang bisa dikagumin, yang bisa dijilatin, ya, dicium-ciumin, ya, apapun yang dilakukannya sebagai imam ulama besarnya maskum seperti kayak Muhammad, ya. Walaupun dia bejat, pembunuh, ini kan modelnya juga ini kan sebenarnya pembunuh, perampok, mafia, teroris ini kan semua kayak begini nih si Khamenei, ya. Kalau dia udah nguasain ya dia ambil alih semua itu. Mesti bayar pajak semua sama dia. 20% masuk kantong dia, ya. Untuk jadi bikin lagi, semakin besar lagi kekuasaannya. Kan modelnya begini nih si Khamenei ini ngikutin si Muhammad, ya. Dia jadi teroris ini, ya. Nah, inilah teroris Islam modern yang punya pengaruhnya luar biasa, pengikutnya ya jutaan, ya, dilatih untuk jadi teroris-teroris semua, ya, yang tentaranya Iran yang tadinya sekuler, ya, yang damai, tetapi dijadikan sosok jadi teroris akhirnya, ya. Semua dibangun semua proksinya. Nggak berani ngelawan Israel face to face, ya. eh, Langsung directly melawan Amerika nggak berani langsung directly, tetapi hanya pakai cecurut-cecurut kaki tangannya yang bego-bego IQ 69 dikasih duit, dikasih senjata, dipuji-puji, dijadiin leader, ya udah jadilah ngebangun, ngajak-ngajak teman-temannya, bangunlah si ormas-ormas Islam ini akhirnya jadi kelompok-kelompok teroris, ya, yang selalu ngincar sipil, ya, ngebunuh begitu. Aman nggak coba kalau pergi ke daerahnya Hizbullah itu orang-orang sipil yang bukan bukan Muslim? Nggak aman. Masuk ke Hamas, aman nggak itu masuk ke Gaza? Nggak aman, bisa diculik, suruh tebus. Kalau nggak bisa dibunuh, perempuan bisa diperkosa. Ya, karena ini kelompok-kelompok teroris. Masuk ke UTI bisa nggak aman nggak? Nggak aman. Ya, bisa dibunuh, bisa cari tebusan, bisa diperkosa. Ya, nah, ini yang dibangun oleh si Khamenei. Jadi target berikutnya next setelah si Houthi ini semua habis sudah front-frontnya, ya. Jadi jangan terlalu buka banyak front dulu, memang habisin aja front ini. Saya rasa kalau mau dihabisin secara barbar, ya, ya dalam hitungan 2 minggu juga habis itu Houthi, ya. Ya, Amerika kirim 300 pesawat, eh, Israel 300 pesawat, Inggris kan juga kemarin kan nyerang juga, ya, karena kapal-kapalnya juga banyak diganggu dan diserang, ya, oleh kelompok ini, ya. Mestinya dihajar juga, kirim aja 200 lagi. 1.000 ini aja udah habis itu, ya, udah lulu lantak itu, ya. Mungkin kasih bomnya yang lebih gede dari kemarin, ya. Eh, 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 apa Kalau perlu korban 100.000 bikin shock itu pemimpinnya habis itu langsung. Tetapi saya rasa nggak akan dilakukan oleh Amerika yang beradab dan Israel yang beradab, ya. Nah, tetapi kalau model teroris yang model kayak si ini punya, ya pasti dia hajar, ya. Karena dia nggak punya senjata aja, ya, ngarepin si China dan si Rusia, Korea Utara, negara-negara yang punya senjata, ya dirayu-rayu lah gimana, ya, supaya bisa ikut masuk jadi perang dunia ketiga, ya. Nggak mungkin lah perang dunia ketiga, ya. Rusia mau dapat apa, China dapat apa? Ngapain gue ngancurin negara gue, ngabisin uang gue, ya, di Ukraina aja udah habis tuh banyak Rusia duitnya. Ngapain gue bantu Iran, bantu Hamas, dapat apa gue, ya kan, nyusahin aja, ya kan. Nggak ada, kecuali lu punya uang mungkin eh apa 1 juta triliun. Nah, mungkin gue mau kali, ya, kalau 1 juta triliun. Nggak ada duitnya, ya, negara lu aja miskin. Nah, jadi si Khamenei ini mungkin next selanjutnya, ya. Jadi rakyatnya juga saya rasa akan senang, ya. Jadi sebenarnya peperangan untuk ngabisin ini tunggu skenario ini mati. Tetapi kalau mungkin Desember ini nggak mati, saya rasa mungkin akan dihabisin, ya, dieliminasi, ya. Cukup sebenarnya kalau perang sekarang, ya, dengan drone, ya, atau dengan rudal beberapa jenderal strategis dihabisin sekaligus pemimpinnya. Udah tinggal ditempatin itu tempat-tempat strategisnya, ya. Tinggal datanglah si
itu ya apa pemimpin barunya ya. Pemimpin barunya siapa? Muhammad Reza ya. Nah, calon raja Iran yang baru ya mendarat aja tinggal di lapangan udara ya. Nah, itu pasti disambut sama rakyatnya ya yang sudah mengeluh-ngeluhkan eh, apa Iran itu kembali ke negara sekuler. Dia udah muak ya ini dengan teroris Islamnya si Khamenei ini ya, bapak teroris Islam ini si Khamenei ini begitu ya. Jadi saat ini di Iran itu udah banyak berkibar baliho-baliho itu yang bertuliskan terima kasih Israel waktu Israel serang si Khamenei kemarin, siapa si Iran kemarin ya, air defense-nya dihabisin ya, nggak ada perlawanan ya, begitu mudahnya gampang si Iran itu diajarkan ya, sama aja seperti kayak si Hizbullah sama seperti Hamas sama seperti Houthi, nggak ada perlawanan, cuman koar-koar aja modalnya ya. Ya paling minta itu doang, apa gertak sambal aja di PBB doang mintanya ya, jangan serang kami, kalau serang kami akan balas ya, ya balas aja. Ternyata udah diserang berapa kali, 2 kali sama Israel nggak bisa apa-apa ya. Nggak ada perlawanan, bahkan itu jaraknya hampir 1.500 2.000 kilo habis ya. Bahkan itu air defense-nya yang di Suriah, air defense-nya yang di Irak itu udah dihajar duluan sama ini apa sama eh, jet tempurnya Israel ya. Nggak ada perlawanan, dihabisin semua ya. Begitu rapuhnya pertahanannya ya, pertahanan udaranya. Kalau pertahanan udara nggak ada ya habislah negara itu, begitu mudah diserang. Pilot cuman dikirim 10 aja itu yang mati bisa mau berapa banyak, mau 100 bisa mati, mau 1.000 bisa mati, mau 10.000, mau 100.000, mau 1 juta pun bisa mati. Tinggal gue mau bawa apa senjatanya. Hulu ledak yang mau berapa ratus kilo, berapa ribu kilo. Hulu ledak yang kelasnya lebih seperti bom atom. Mau berapapun bisa, ya tinggal 10 orang aja bisa masuk negaramu, habis nggak bisa apa-apa begitu. Nah, jadi justru rakyat Iran itu pada seneng ya, Bali-Baliunya tuh pada bersuka cita ya, ngelihat Israel itu kalau bisa cepat itu segera habisin si Khamenei, begitu ya, supaya Khamenei ini diganti segera nih dengan Pahlavi, Ahmad Reza ya. Nah, jadi mereka mengeluhkan kembali untuk menjadi negara sekuler seperti sedia kala, seperti sebelum 79 direbut oleh si teroris Islam ini si Khamenei ini ya. Jadi mereka rakyatnya menolak menjadi negara Islam. Mereka dipaksa ya, dikelabui, dimanipulasi, ditakyain, dibohongin sama si Khamenei ini. Begitu 1 tahun ternyata dia mimpin malah bikin hancur negaranya. Perang Iran dengan Irak, mau menguasai Timur Tengah, uangnya dibelanjain, kekayaan buat sebenarnya kesejahteraan rakyat Iran, tapi dipakai untuk mempersenjatai para teroris-teroris di Timur Tengah ya. Ya di Gaza, di Suriah, di Yaman semua dibiayai dia. Habis itu berapa ribu triliun ya. Sehingga mau beli makanan, susu segala mahal ya. Rakyatnya harus pindah migrasi ke luar negeri karena gajinya kecil di sana. Nah, karena mereka udah tahu ya, menurut mereka rakyat-rakyat Iran ini sekarang si Khamenei ini adalah teroris ya, bapak teroris yang pakai agama Islam menghancurkan negara mereka yang tadinya beradab ya. Negara mereka ini tadinya beradab kan, Iran kan adalah negara yang cukup eh, tua ya di dunia ya. Ya, Iran sudah ada makan sebelum apa saat orang Musa tuh menyeberangi Laut Merah ya. Nah, jadi apa kan itu Kores ya, Raja Kores ya, waktu eh, dari Persia ya. Jadi itu abad berapa itu, 500-an sebelum Masehi begitu. Itu udah dulu malah Raja Kores kan di Alkitab mengeluarkan dekret untuk mengizinkan orang-orang Yahudi diasingkan ya, untuk kembali ke Yerusalem, yang diasingkan itu untuk kembali ke Yerusalem membangun kembali bait suci setelah menaklukkan Babilonia ya. Nah, jadi itu di mana itu kitab Esra. Nah, jadi sebenarnya dulu bangsa Persia ini, Iran ini ya, nenek moyang mereka, asal usul mereka sebelum
di apa ditipu oleh Islam ya, sehingga dijajah oleh Islam ya, dipaksa untuk menjadi Islam. Nah, ini negara yang sangat beradab dan maju peradabannya dan makmur ya. Nah, begitu ya. Tetapi sekarang menjadi terkenal negara bapaknya teroris ini si Khamenei ini ya. Jadi pakai ajaran Islam ya, akhirnya yang ada kebarbaran yang ditunjukkan ya, sipil-sipil dihabisin, skenarionya perang ya, mau ngabisin menggenosida Israel. Justru yang mau menggenosida itu kan si Hamas, si Iran ya, si Hizbullah, si Houthi, semua itu Islam-Islam itu ya kan, pada mau menggenosida ya. Bahkan mereka sebenarnya udah dari tahun 48, 56 waktu perang Suez juga ya, 67, 73 nggak berhasil-berhasil, gagal semua. Mau menggenosida sebenarnya, mau menggenosida kan mereka semua itu. Ya Arab sampai kapok lah, udahlah percuma gua. Udah banyak senjata, udah banyak tentara, ya 1 banding 3, 1 banding 4 mungkin ya perbandingannya. Jumlah militer itu 10 negara, 7 negara, 3 negara. Ngerubutin nggak menang-menang, kalah semua. Udah kapok, ya udahlah kita damai aja lah ya. Dan juga malah buat Arab Saudi CS, Iran jauh lebih berbahaya daripada Israel. Buat dia, Iran ini justru musuh musuh besar. Bahkan Arab Saudi lebih senang untuk menyerang Qatar kemarin, saat si Qatar ini justru membela Hamas, membela Iran, membela eh, apa grup-grup teroris ya. Artinya kalau lu bersekutu dengan Iran, ya lu sama aja jadi musuh gua. Karena gua justru bermusuhan dengan Iran. Iran itu justru yang mengompor-kompori si Houthi ini untuk menyerang negara gua. Khamenei ini yang menyerukan untuk menggulingkan tata keluarga gua, ya, King Saud, ya, King Aziz Saud sama si siapa? Eh, dia sendiri MBS begitu. Ya, dianggap lu eh, boneka-bonekanya Amerika begitu. Ya, lu dianggap sebagai Islam pengkhianat begitu buat Iran. Iran itu kan memprovokasi. Jadi dianggap ini antek-anteknya Barat, mesti dihabisin ya. Begitu juga Yordan semua ya. Jadi monarki, kerajaan itu mesti dihajar, mesti dihabisin. Yang mesti berkuasa siapa? Khamenei. Khamenei sebagai apa? Ya sebagai maskum seperti Muhammad, nggak berdosa ya. Jadi buat orang Syiah ini kan dia kan maskum ya, apapun dosanya ya nggak berdosa aja pokoknya ya, walaupun nggak ngawinin anak kecil pun dia nggak berdosa, penggal pala orang, ngebunuh orang sipil pun nggak berdosa dosanya ya. Siapa nih si Khamenei ini dengan 12 imamnya ini kan di Sia begitu. Nah, jadi hancurlah kalau ikut ajaran ini, siapapun seenak udelnya, udah tinggal aja ngomong gue maskum, gue nggak berdosa, lu nggak mau percaya gue masukin lu penjara. Kan ajaran ngadi-ngadi ini ya, ajaran apa, manusia yang haus akan harta, tata, dan wanita ya, karena enak ya, akhirnya ya pakai yang paling gampang membodohi ya lewat ajaran Islam, karena ajaran Islam ini paling gampang dibodohi. Jangan tanya-tanya lagi, nggak boleh mengkritisi lagi, nggak boleh lagi pakai logika nalar. Lu gua sabet lo kalau masih kecil kan. Udah gede lu macem-macem gue penjara lo, penistaan agama lo, nggak boleh dipertanyakan ya. Ya sama ini seperti si ini nggak boleh dipertanyakan macem-macem, lu gua hajar ya. Orang mau mempertanyakan kenapa jilbab kelihatan rambut dikit aja mesti ditangkepin, nggak boleh tanya pokoknya, lu gua hajar, gua pukulin, apa keluarga lu bisa gua penjarain ya. Nah, jadi betapa orang orang Iran ini penduduknya udah pada muak ini ya, semua dengan si Khamenei ini ya, dianggap ini teroris Islam ya. Jadi dia nggak harapin ini segera nih Desember ini kalau bisa kanker prostatnya cepat yang dideritanya ini mati lah dia ya, udah ketemu ajal. Ya jadi udah nggak perlu susah-susah lagi ya, tinggal mungkin juga beberapa jenderalnya pada ini ngebrontak ya. Sebenarnya pemerintahannya juga sebenarnya nggak semuanya saat ini solid ya.
mungkin banyak pengkhianat-pengkhianat di situ ingin menjatuhkan, tapi kan mereka takut juga ya. Mereka kudeta bisa gagal, bisa ya dihabisin, bukan hanya dia, mungkin keluarganya semua. Jadi perlu Amerika, perlu Israel ini yang menghajar dia ya. Nah, saya rasa sih mungkin tinggal tunggu ya. Nah, Houthi itu mesti dihabisin. Jadi Iran kalau udah dihabisin, saya rasa jauh lebih damai di sana. Si Hamas, si Hizbullah, si Houthi udah nggak bisa apa-apa, nggak punya duit, nggak ada supply senjata lagi ya. Nggak bisa, si Houthi ini dilatih sama Hizbullah semua. Hizbullah dilatih sama tentaranya, jenderal-jenderalnya siapa, Khamenei gitu. Jadi mesti dihabisin. Ya, kalau menurut saya itu Pak Paul. Oke, Shalom. itu. Iya, iya. Lanjut.